Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita ya, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang dari apapun. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menguatkan iman kita sahabat ya, dari upaya-upaya pengkafiran ya. Dan itu sudah lama dilakukan oleh umat sebelah sahabat ya, yang ingin memurtadkan hati kita dalam bertauhid sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan mereaksi satu buah video ya. Ini adalah video penyembuhan ya, yang telah dilakukan oleh Pastor Andi Simon begitu sahabat. Metode penyembuhan yang telah dilakukan oleh Andi Simon atau mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Andi Simon begitu ya, ini banyak ditentang oleh banyak pendeta begitu sahabat santri ya. Sebab pengakuan dari banyak pendeta sendiri begitu ya, itu memang tidak ada mukjizat kesembuhan di dalam Kristen begitu sahabat santri. Jadi itu hanyalah kebohongan begitu katanya ya. Jadi sahabat santri, di dalam video kali ini menampilkan seorang nenek-nenek ya, dan pengakuannya dia ini sakit saraf begitu sahabat ya. Dan nenek-nenek ini memakai kerudung ya, dan juga kami belum bisa mengkonfirmasi apakah beliau ini adalah benar-benar seorang muslim begitu, muslimah begitu sahabat ya. Mengingat banyak sekali ya plagiat, bukan plagiat ya, sebenarnya banyak sekali sekarang ini umat Kristen memakai atribut muslim begitu sahabat santri, dan mengaku-ngaku menjadi muslim, dan itu bisa disaksikan ya kembali di dalam kesaksian Kristen begitu ya. Banyak sekali yang memakai kerudung, tapi sebenarnya mereka bukanlah seorang muslim, melainkan memang asli mereka adalah seorang Kristen sejak kecilnya sahabat. Baiklah sahabat santri, tanpa panjang lebar lagi, marilah kita simak video berikut ini sahabat, silahkan. Kenapa? Sakitnya apa, Bu? Saraf. Hah? Saraf. Dia saraf, terus sariawannya nggak hilang-hilang. Sarafnya makan obat dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan sekarang dia nggak bisa jalan. Bisa jalan. Iya. Karena saraf ya? Karena Juga kram lagi. iya, Kram lagi kan. kram kakinya. Iya. Dari mana Pak? Dari pembakaran. Dari pembakaran dari papa. Baiklah sahabat santri, dalam pengakuan nenek ini begitu ya, memang betul dia katanya sakit saraf ya. Kemudian dia sakit saraf mulai tahun 2000 sahabat, bayangkan sekarang 2021 ya. Jadi sekitar 21 tahun dia sakit saraf. Kemudian katanya sih dia nggak bisa berjalan gara-gara saraf itu, dan ada kram juga katanya begitu sahabat ya. Dan kemungkinan ya, diagnosa sakit saraf ini kemungkinan itu dia sudah berobat ke dokter begitu sahabat, tetapi mungkin belum ada perkembangan yang signifikan begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya, silahkan. Supaya Saya asam lambung sama apa? Kaki yang ini Pak, yang apa? Aduh, keropos tulang. kalau ibunya Dari Palu Pak. Ya. ibunya Saya dari kecil tidak bisa kena hujan, pasti batuk, hosa, asma. Sampai Ibu dari sekarang tidak hilang batuknya. ibu dari Palu juga? Iya. Dari Palu juga. Kalau ibunya dari mana ibu? Dari Bontang, Dari Bontang. Keluhannya Bu? sakit kepala sama ke lutut sama ada mio dikit. Udah berapa lama? Sudah 5 tahun kali, sudah 12 tahun. Berapa orang di mobil? Cuma bertiga doang, berdua. Ya, adik saya. Adik. Ini mama. Iya, ini yang saya WA pastor itu. Iya. Laura. Keluhannya apa Mbak? Keluhannya apa Mbaknya? Saya ada penyakit skoliyosis Skoliyosis. dari tahun 2012.
Baiklah sahabat santri, kita sudah saksikan bersama-sama ya pengakuan dari beberapa pasien yang datang ke Pastor Andi Simon ini sahabat ya. Dan dari pengakuan si pasien ini sahabat santri ya, semuanya adalah bersifat sakit medis begitu ya. Ada yang sakitnya tahunan sahabat ya, ada sakitnya dari kecil begitu sahabat. Tapi pertanyaannya adalah sahabat, kenapa sih mereka tidak melakukan tindakan medis terlebih dahulu begitu sahabat ya. Ini sebenarnya sangat lucu ya sahabat, sepertinya mereka ini mengindahkan daripada pengobatan medis begitu sahabat santri. Kalaupun sudah dilakukan tindakan medis begitu sahabat, seharusnya kan mereka membawa surat keterangan daripada dokter tersebut sahabat begitu ya, bahwa contoh kalau tahunan seperti mbak-mbaknya ini ya, kakak-kakaknya ini katanya dari tahun 2012 dia mempunyai pengeroposan tulang katanya, seperti ibu-ibu yang juga yang pakai baju merah begitu ya, kaos merah, dia juga mengatakan dia juga ada pengeroposan tulang begitu ya. Dan juga nenek-nenek yang satunya di sebelahnya itu, dia mulai dari kecil katanya kalau kena air hujan dia batuk-batuk hingga sekarang begitu. Bayangkan hingga dari kecil sahabat ya, dari kecil begitu. Baiklah sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya sahabat, silahkan. Rasakan sekarang? Ya? Mau nangis ya? Oke. Kadang-kadang kalau mau jalan susah. In Jesus name. Oke, bangun, Pak. Coba aktivitas, coba. Coba. Itu kenapa? Out! Protect, Pak. Itu kenapa? Asma. Asma itu apa ya? Apa ya? Terus kalau hujan itu alergi? Iya, tidak bisa kena hujan. Kena hujan lah ya? Gerimis. Ya? Lihat ya, roh ya, ikat ya, marah. Jadi ibu ini, saya baru dengar juga, kalau kemarin ada yang tidak bisa jalan sentuh semen, ya, ada sudah masuk videonya. Ini tidak bisa kena air hujan. Sayangnya nggak hujannya, kalau hujan kita langsung bisa bagus ya. Oke. Ini seperti dagelan sahabat ya. Sudah saya sangka begitu sahabat. Dari video-video sebelumnya memang kita ini sahabatnya mencoba untuk mempercayai ya, bahwa jikalau ada mukjizat dalam Kristen itu kita mencoba untuk mempercayainya begitu. Memang tidak bisa begitu sahabatnya. Karena kenapa ya? Satu, mereka ini tidak pernah mengekspos betul-betul pengobatan alternatif mereka begitu ya. Salah satunya adalah mengundang ya media televisi atau mengundang wartawan ya untuk meliput alternatif pengobatan ini begitu sahabat ya, mukjizat kesembuhan lah begitu ya, boleh dikatakan begitu dalam pengakuan mereka begitu sahabat santri ya. Dan ini Pastor Andi Simon hanya dengan menepuk-nepuk kayak gitu sahabat ya. Sepertinya kayak seperti mengeluarkan tenaga dalam ya. Kemudian dia mengatakan in Jesus name kayak gitu. Kemudian si pasien sembuh begitu sahabat, katanya sih begitu ya. Tapi sahabat, ada satu kesalahan dari mereka ya. Ini menampakkan, membuktikan ada salah satunya adalah drama sahabat. Drama dari apa? Daripada dagelan begitu sahabatnya. Mereka memang setting begitu, cuman mungkin dalam skripnya begitu ya, mereka lupa begitu sahabat ya. Kan mereka bukan artis sahabat ya, tidak profesional. Kalaupun artis dibuat seperti itu ya bagus ya, karena mereka profesional dalam drama begitu sahabat santri. Dan ini bukan seorang artis, jadi mungkin dia ini lupa begitu sahabat ya.
Yang saya maksudkan di sini adalah nenek-nenek yang katanya asma ya, sejak kecil kalau kena hujan begitu asma begitu ya. Kemudian juga ada batuknya katanya begitu. Nah, kemudian Pastor Andi Simon melakukan terapi pengobatannya, kemudian ditepuk-tepuk, diusaplah yang namanya tangannya begitu ya, ditepuknya juga ya. Kemudian si nenek ini pingsan begitu sahabat santri. Tapi masalahnya di sini sahabat santri, pada saat nenek ini pingsan, ketika si Andi Simon ini ya menyentuh bagian perut ketika dia berbaring, dia berbunyi ya. Dari sini sudah kita bisa mengetahui sahabat ya, bahwa pengobatan Pastor Andi Simon ini adalah settingan sahabat. Mereka lupa dengan skripnya begitu, sehingga dia ini berbunyi ya sahabat ya. Ya, ada sudah masuk videonya. Ini tidak bisa kena air hujan. Hujannya nggak hujannya, kalau hujan kita langsung bisa bagus ya. Oke. Hujannya nggak hujannya, kalau hujan kita langsung bisa bagus ya. Oke. Kakinya baik-baik ya. Ya. Oke, Bang. Coba, cek nafasnya. Lepas maskernya. Coba ya. Habisin nanti tolong kasih tolong ya, miracle water, kasih siram di badannya. Dia sudah pulih. Coba jalan. Coba jalan. Itu dong. Ibu kenapa? Iya? Iya. Iya. Lambung ya? Iya. In Jesus name you feel free and free. Oke, jalan. Cepat. Nice. Apa bisa saya bantu, Bu? Ya. Karena dia dari 2007 makan obat sampai sekarang, nah sekarang dia nggak bisa jalan. Karyawannya nggak sembuh juga sampai tahunan karyawan, sampai susah makan. Kram terus kakinya. Mata. Berdiri. Jalan. Senang. Iya.
Alhamdulillah, segala puji syukur. Oke, Iya, Gimana Ibu? Saya terima kasih sekali sama Pak Pendeta. Mudah-mudahan masih banyak orang lagi yang bisa disembuhkan. Karena istri saya makan obat dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan sekarang tadi saya datang tidak bisa jalan. Sekarang dia sudah bisa jalan. Amin. Jadi saya berterima kasih atas pertolongan melalui tangan dari Tuhan dan melalui tangannya Pak Pendeta. Aduh, baiklah sahabat santri ya, kita sudah simak bersama-sama ya video yang terakhir ini sahabat ya. Jadi sahabat santri, kita sudah simak bersama-sama ya, yang memperlihatkan kepada kita Andi Simon ini sebenarnya tidak ada sopan santun begitu terhadap pasien sahabat ya. Dan pasiennya ini ditendang olehnya sahabat santri. Ya, di mana-mana sahabat santri tidak pernah ada ya yang namanya orang mau terapi begitu, kemudian pada saat dia terbaring dia ditendang begitu sahabat ya. Itu namanya tidak sopan, apalagi yang ditendang ini adalah orang yang sudah tua begitu sahabat santri ya. Memang tidak punya akhlak si Kristen satu ini sahabat santri ya. Dan juga kita sudah melihat bersama-sama sahabat santri ya, pengobatan terapi untuk si muslimah ini, nenek-nenek muslimah begitu sahabat santri ya. Ya, kita perlu uji juga sahabat santri, apakah dia ini memang betul seorang muslimah begitu sahabat santri atau bukan begitu ya. Dan dalam pengakuan si muslimah ini sahabat santri ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa dia ini mempunyai penyakit saraf gitu sahabat ya. Dan pastinya sahabat diagnosa sakit saraf ini adalah dari dokter begitu, dan ini terjadi semenjak 2007. Kemudian katanya sih bapak-bapak yang yang menjadi pendampingnya ya, kemungkinan dia adalah suaminya ya. Katanya si suaminya itu mengatakan dari tahun 2007 begitu sahabat santri, dia sudah minum obat tapi belum sembuh-sembuh juga katanya. Dan kemudian dia berobat kepada Andi Simon, katanya mukjizat itu datang, katanya langsung lari ya, langsung bisa jalan begitu ya. Dan sahabat santri, kita juga harus menggarisbawahi ya, dalam pengakuan si bapak ini dia mengatakan bahwa ibu itu belum bisa jalan sebelumnya begitu, tetapi di samping kanan kiri di tempat dia duduk tidak ada alat bantu untuk jalan untuk si ibu muslimah nenek-nenek ini sahabat ya. Kemudian sahabat, yang kita harus garisbawahi juga adalah kenapa pada saat ibu ini diterapi begitu ya, dia terlihat kejang-kejang dan menjerit sahabat santri. Ya, katanya dalam sumber lain ya, ibu ini katanya dirasuki oleh roh jahat. Bayangkan sahabat ya, roh jahat. Kalau dalam Islam itu ya seperti kesurupan kayak gitu ya. Jadi sahabat santri, roh jahat ini ya bisa mengakibatkan syaraf ya, bisa mengakibatkan, bisa didiagnosa penyakit medis begitu, yaitu syaraf sahabat santri. Dan ini tidak masuk akal sama sekali sahabat ya. Kalau memang dia adalah penyakit syaraf atau kena sihir sekalipun contohnya sahabat ya, dia datang kepada dokter tidak akan terdeteksi yang namanya penyakit itu begitu sahabat. Ya, lagi-lagi ini hanyalah sebuah pengakuan sahabat ya. Yang kelihatan sekali ini adalah drama begitu. Kenapa saya bilang drama begitu sahabat? Terlihat jelas ya, nenek ini ya pada saat diangkat kaki, kalau dia memang sakit syaraf itu tidak akan terasa sahabat ya, sakitnya itu tidak akan terasa. Yang terasa itu seperti lumpuh begitu karena syaraf ya. Sama dengan anak kecil yang masih belum jalan ya sahabat ya, umur 3 tahun belum bisa jalan karena kan syarafnya yang kena begitu ya. Dan itu tidak sakit pada saat dia melakukan jalan ke sana sini, dia akan sakit. Dan ini terlihat jelas sekali bahwa dia pada saat si kaki nenek ini disentuh begitu sama si Andi Simon begitu, diangkat ya, katanya dia kelihatan sekali dia ini seperti kesakitan begitu sahabat santri. Dan ini aneh begitu ya. Dan bagaimana dengan pengakuan nenek ini yang katanya kram begitu ya, dari syaraf kemudian kakinya kram begitu. Dan sahabat santri, mungkin sahabat pernah mengalami kram juga ya sahabat ya, di kaki begitu. Dan pada saat kita kram kaki, bisa nggak kaki kita digerakkan sahabat santri? Yang ada tidak bisa, digerakkan sedikit ya, digerakkan oleh diri kita sendiri itu sakitnya minta ampun sahabat ya. Bayangkan nenek-nenek itu bisa duduk loh di situ sahabat ya. Bisa duduk, bagaimana dia bisa kram sahabat ya? Dan ini sangat aneh sekali. Kalau memang orang kram begitu ya, kram kaki, dia akan tidur. Dia akan terus-terusan tidur, tidak bisa digerakkan namanya kaki begitu sahabat santri ya.
Tapi sahabat santri, gokilnya di sini adalah dia ini bisa beranjak ke rumahnya Andi Simon, sahabat ya. Dia sudah tidak memakai alat bantu untuk jalan begitu, setidaknya ya diperlihatkanlah ada tongkat di sebelahnya atau kursi roda begitu, sahabat santri ya. Masa sih bapak ini harus menggendong si istri begitu, sahabat ya, dari rumah ke tempatnya Andi Simon? Kan tidak mungkin, sahabat santri. Ya, lagi-lagi ini adalah sebuah drama saja, sahabat ya. Kalau memang sahabat santri seorang pendeta atau pastor ya, kalau memang betul ada di dalam Alkitab atau di dalam Kristen ada mukjizat kesembuhan, sahabat ya, teman-teman kita yang Kristen yang IQ-nya 200 ke atas, sahabat, dia tidak akan menjadi seorang dokter, sahabat. Dia tidak akan belajar menjadi seorang dokter, dan pastinya dia akan menjadi seorang pendeta atau pastor begitu, sahabat. Sebab kenapa, sahabat ya? Sekali usap saja ya, kalau pendeta atau pastor ini, pastor Andi Simon seperti yang dilakukan oleh dia ini, sekali usap saja pasien langsung sembuh, sahabat santri. Jadi tidak ada penanganan medis, sahabat ya. Gokil. Dan sahabat santri, kalau memang ini adalah benar ada begitu ya, mukjizat kesembuhan lah mereka bilang ya, kenapa tidak ada wartawan begitu ya yang meliput tentang pengobatan alternatif ini begitu, sahabat? Setidaknya kan harus masuk ke TV ya, TV media-media mainstream Indonesia kan begitu, sahabat santri. Tapi yang jelas, sahabat, tidak akan ada ya media-media mainstream atau wartawan meliput kegiatan Andi Simon ini, sahabat santri. Kenapa? Karena ini pembohongan publik, sahabat ya. Dan ini sudah diakui oleh umat Kristen sendiri, sahabat ya, oleh banyak sekali pendeta-pendeta yang menentang tentang pengobatan Andi Simon ini. Dan mereka mengakui bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada mukjizat kesembuhan begitu, sahabat. Apakah tuduhan ini berdasar begitu? Iya, memang berdasar. Kita tidak akan bilang itu adalah pembohongan gitu, kebohongan publik begitu, sahabat, kalau kita tidak mempunyai dasarnya begitu, sahabat santri. Mungkin kita akan tayangkan ya di video selanjutnya, sahabat santri. Baiklah, sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi ini ya. Semoga dengan adanya video ini, sahabat, menjadikan kita lebih berhati-hati ya begitu dari kebohongan umat-umat Kristen begitu, sahabat ya, yang ingin menggoyahkan iman kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat santri. Dan tetap, sahabat santri, selalu saya ingatkan ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara share video ini, sahabat, ke media sosial, sahabat ya. Agar apa? Agar bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, sahabat, tanpa terkecuali begitu, sahabat santri. Baiklah, sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.